Perkenalkan, nama saya Luis Garvinson dari kelas RPL 10. Sini adalah video remedial quiz ketiga dan di bagian perpustakaan. Di sini sudah terdapat beberapa soal. Jadi kita akan mengerjakan yang pertama, yaitu buat database perpustakaan. Kita bisa menggunakan rumus create database perpustakaan dan menerapkan rumusnya. Kemudian use database perpustakaan. Soal selanjutnya adalah membuat satu buah tabel perpustakaan. Kita bisa menggunakan create tabel perpustakaan dengan beberapa kolom, yaitu ID buku yang bertipe data integer dengan atribut primary key, dan ekstranya auto increment. Selanjutnya adalah nama buku dengan tipe data varchar. Kemudian nama dari penulisnya bertipe data varchar. Dan yang terakhir adalah jumlah dari buku tersebut yang bertipe data integer. Selanjutnya kita akan membuat dua tabel, yaitu satu tabel peminjaman dan satu lagi tabel pengembalian. Tabel ini nantinya akan dihubungkan ke tabel buku perpustakaan menggunakan trigger. Untuk membuat dua tabel tersebut kita gunakan rumus yang sama, yaitu create table peminjaman, ID peminjaman, nama peminjam, dan jumlahnya, dan kemudian ID dari buku tersebut. Kemudian kita akan tekankan rumusnya. Selanjutnya kita akan buat tabel pengembalian dengan mengcopy tabel peminjaman di atas dan menggantinya ke pengembalian. Ke ID pengembalian, nama peminjam, ID buku, dan jumlah. Kemudian kita runkan rumusnya. Selanjutnya kita akan memasang trigger ke tabel tersebut. Untuk itu kita harus refresh dulu di list database ini, kemudian mencari tabel tadi. Kita akan memasangkan triggernya ke tabel peminjaman. Untuk memasang trigger kita bisa klik kanan, kemudian design table. Di sini pilih opsi trigger. Pada tabel peminjaman kita akan meletakkan trigger agar setiap data yang dimasukkan pilih buku kemudian kasih nama. Di sini kita akan mengisikan dengan nama insert dengan file tipe after.
dan insert. Di sini kita akan menggunakan query update buku perpustakaan, set jumlah sama dengan jumlah ditambah dengan new jumlah. Agar bisa mengetahui buku apa yang kita ingin tambahkan, kita bisa gunakan where. Kita menggunakan where id buku sama dengan new id buku. Kemudian kita akan save kan. Di sini kan kita akan mencobanya. Kita akan menggunakan rumus insert include peminjaman id peminjaman, nama peminjam, id buku dan jumlahnya. Dikarenakan id peminjam sudah bisa terisi secara otomatis menggunakan rumus echo increment, kita tidak perlu lagi mengisi id peminjaman. Di sini kita akan menambahkan values-nya. Sebelum itu kita harus mengisi dulu list buku pada tabel buku perpustakaan. Untuk mengisinya kita menggunakan rumus sama, yaitu insert into buku perpustakaan, nama buku, nama penulis, dan jumlahnya. Jadi kita akan mengisikan list dari buku tersebut. Oke, di sini kita akan terangkan rumusnya. Buku-bukunya telah terisi, kemudian kita akan mengisi peminjamannya. Kita akan mengisi nama peminjam, ID dari buku, di mana kita akan ambil buku dengan ID kedua, dan kemudian jumlahnya yaitu 2. Di sini kita akan coba rangkan. Setelah kita run, kita akan melihat apakah
list bukunya tersebut telah mengalami perubahan. Untuk itu kita bisa menggunakan rumus select. Kita akan select, ada bintang from buku perpustakaan. Kita akan terangkan rumusnya. Di sini kita bisa melihat kalau buku kedua mengalami perubahan. Dari sebelumnya kita isi 10, di sini jumlahnya menjadi 12 dikarenakan trigger dari peminjamannya ini. Tetapi karena peminjaman itu harusnya mengurangi jumlah buku, kita akan menggantinya. Di sini kita akan ganti menjadi kurang. Untuk sekarang, jika kita menjelekkan datanya, tidak akan jadi perubahan ke tempat semula atau rollback. Untuk itu, kita bisa menggunakan trigger delete. Untuk itu kita bisa add trigger dengan nama delete. Firesnya after sama seperti sebelumnya, tetapi di sini dipilihnya dengan delete. Kemudian query-nya tetap mirip dengan yang atas, kita akan copy aja. Bedanya di sini adalah jumlah di sini akan menjadi tambah, karena jika buku ini kurang kemudian dihilangin lagi akan tambah kembali ke tempat semula. Dan di sini karena akan ini delete, kita tidak boleh menggunakan new, kita akan mengganti ke all. Kemudian kita akan save dan ini akan balik ke query. Kita akan delete from peminjaman where ID peminjaman sama dengan 1. Kemudian kita akan mengecek lagi, harusnya akan jadi 14, dan di sini sudah benar, dan berarti trigger pada peminjaman sudah benar. Dan selanjutnya kita akan ke trigger dari pengembalian. Itu kita klik kanan dan pilih design table lagi. Di sini kita pilih opsi trigger dan masukkan triggernya. Karena triggernya itu mirip-mirip, tapi di sini pengembalian akan menjadi bertambah, bukannya berkurang. Kita akan copy dari rumus peminjaman. Ini di sini kita ganti dulu namanya menjadi insert 2, yang file menjadi after. Di sini insert dan paste kan. Kemudian kita ganti tambah menjadi, menggantikan kurang menjadi tambah. Kemudian kita taruhkan trigger baru, yaitu delete. Fire juga after, dan bagian delete ini kita akan copy dari sini dan save kan. Setelah selesai kita akan mengujinya. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan insert into. Kita akan insert into pengembalian dengan ID buku kedua. Di sini kita akan coba runkan query-nya dan kita akan cek. Di sini bisa kalau kita lihat karena pengembalian jika kita insert menjadi tambah. Sekarang kita akan mendelete data dari tadi kita telah insert itu. Jika divisualisasikan akan jadi seperti ini. Insert, kita akan menggunakan rumus select from pengembalian. Ini adalah data yang telah tadi kita insert. Kita meminjam 2 buah buku dengan ID 2.
sekarang kita akan menghilangkan data ini menggunakan rumus delete. Delete ini kita akan samakan ID peminjamannya yaitu 1, kemudian ganti ini menjadi pengembalian dan kita tekankan. Jangan lupa ini digantikan jadi pengembalian juga. Kemudian kita akan mengecek kembali di tabel buku perpustakaan. Oh ya, jangan lupa untuk menggantikan juga pada trigger ini menjadi kurang, dan kita jamkan ini. Sini 20, kemudian kita akan delete data ini. Oke, kemudian kita akan delete data kedua dari pengembalian. Kemudian akan cek lagi. Oh ya, kita jangan lupa savekan ininya dulu. Ini kembali ke sini, masukkan data, jangan lupa gaji ketiga, kemudian delete, dan kita akan cek kembali. Oke, jadi data kita tidak bertambah ini karena kita tambah, kemudian jadi kita delete lagi, akan mengulangi data kembali. Jika divisualisasikan akan seperti ini. Kita pertama insert, kemudian kita akan cek lagi. Sini sudah termasuk data kita, dan di buku perpustakaan bukunya bertambah. Kemudian ketika kita delete, jangan lupa diganti data. Data pada pengembalian akan kosong, dan ketika kita klik pada tabel perpustakaan, bukunya kembali ke 22 lagi. Oke. Jadi sekian dari video perpustakaan ini. Terima kasih telah menontonnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.